Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Puspita dengan NIM 21020400048, kelas 4B semester 4, Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan terkait tentang materi yang akan saya bahas, yaitu tentang barisan dan deret. Adapun penjelasannya, maka kita simak video ini baik-baik. Jadi jangan lupa ditonton ya. Bye-bye. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang barisan. Nah, apa sih barisan itu? Maka kita coba berikan salah satu pengertian tentang barisan, di mana barisan merupakan suatu urutan bilangan-bilangan dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Nah, adapun contoh dari suatu barisan bilangan, maka kita bisa melihat yang ada di samping kanan saya. Di sini sudah ada beberapa contoh terkait tentang suatu barisan bilangan. Untuk yang bagian A, untuk bagian pertama, bagian A ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bagian B ada 2, 4, 8 dan seterusnya. Bagian C ada 14, 11, 8, 5 dan seterusnya. Bagian D ada 2, min 2, 2, min 2 dan seterusnya. Bagian E ada 1, seper 2, seper 4 dan seterusnya. Bagian F ada 8, 4, 3, 1, min 2, min 5 dan seterusnya. Bagian G, bagian yang terakhir, ada 1, 5, 3, 7, 9 dan seterusnya. Nah, pada beberapa contoh yang ada di samping kanan saya, bisa diketahui bahwa bagian A, B, C, D, E mempunyai aturan-aturan tertentu, sehingga pada kelima contoh di samping kanan saya bisa dikatakan bahwa bagian A sampai E merupakan contoh dari suatu barisan bilangan. Nah, sedangkan bagian F dan bagian D tidak mempunyai aturan-aturan tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk contoh bagian F dan bagian G bukan merupakan contoh dari suatu barisan bilangan. Nah, oke, pada tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku atau yang biasa disimbolkan dengan U besar. Nah, untuk aturan pertama, untuk bagian A, suku pertama dilambangkan atau disimbolkan dengan U besar 1 atau yang biasa dinyatakan sebagai U1, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk A kecil. Kemudian untuk aturan kedua, suku kedua dilambangkan atau disimbolkan dengan U besar 2 atau dapat dikatakan dengan U2. Kemudian untuk aturan ketiga, suku ketiga dilambangkan dengan U3, U besar 3 atau yang biasa disebut dengan U3. Untuk aturan yang terakhir, aturan keempat, suku ke N dilambangkan dengan N kecil dengan U besar N kecil atau biasa disebut dengan UN dengan N elemen bilangan A atau N elemen bilangan asli. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait tentang suatu barisan bilangan. Nah, adapun untuk penjelasan berikutnya, kita akan menjelaskan salah satu contoh terkait tentang suatu barisan bilangan. Jadi, jangan lupa ditonton terus ya. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang satu contoh mengenai barisan bilangan. Nah, di samping ini saya sudah ada salah satu contoh terkait tentang barisan bilangan. Untuk soalnya sendiri, yaitu tentukan 3 suku pertama suatu suku pada barisan bilangan yang rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 3N kuadrat dikurang 2. Nah, adapun jawabannya, maka kita bisa melihat di samping kiri saya, di sini sudah ada jawabannya, yaitu untuk pekerjaan pertama, untuk aturan pertama, kita cari dulu U1-nya. Nah, untuk U1 sama dengan 3N kita ganti dengan 1, maka 31 kuadrat dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian untuk U2-nya 3N kita ganti dengan 2, jadi 32 kuadrat dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Untuk U3-nya 3N kita ganti dengan 3, maka 3 kuadrat dikurang 2 sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Nah, jadi 3 suku pertama pada suatu barisan bilangan tersebut adalah
mempelajari tentang suatu barisan bilangan. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tentang suatu deret. Untuk pengertian deret sendiri, deret adalah jumlah seluruh suku-suku pada suatu barisan bilangan atau jumlah seluruh suku-suku yang ada di dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. S besar, N kecil, biasa disebut dengan SN. Nah, itu merupakan suatu pengertian dari deret. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini saya sudah menuliskannya atau menerangkannya yang ada di samping kanan saya. Di sini sudah ada contoh terkait tentang deret. Untuk bagian pertama, bagian A, misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Kemudian bagian B, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Bagian C, bagian terakhir, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Nah, itulah tadi contoh dan juga pengertian mengenai suatu deret. Adapun penjelasan berikutnya kita akan menjelaskan terkait tentang contoh soal pada suatu deret. Jadi untuk disiplin terus ya kita ya. Bye. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait tentang pengertian dan juga contoh mengenai suatu deret. Di sini saya sudah memberikan satu contoh yang ada di samping kiri saya. Sudah terdapat satu contoh tentang deret. Jadi untuk teman-teman bisa langsung saja dilihat di samping kiri saya mengenai contoh suatu deret. Jadi bisa kita lihat sendiri. Di sini sudah ada satu contoh tentang deret. Oke, maka teman-teman bisa langsung saja memperhatikan dan menyimak baik-baik mengenai contoh yang saya berikan di samping kiri saya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai suatu barisan dan deret. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jadi berakhir pula penjelasan terkait mengenai materi yang saya bahas. Saya akhiri dengan ucapan